Oke, shalom saudaraku. Sehari ini saya ada di sebuah lokasi yang cukup indah, yaitu di salah satu pusat perbelanjaan shopping center di depan Pantai Kute Denpasar, Bali, gitu ya. Pasti namanya pada kesempatan ini dalam video ini saya hanya ingin berbagi tentang opini saya pribadi tentang sesuatu hal yang menyangkut sinode atau gereja apa sih yang paling baik atau yang paling berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Pertanyaan ini mungkin sempat ada dalam benak beberapa orang dan kemudian bertanya-tanya apakah sinode atau nama gereja yang paling berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Sebelumnya kita tahu sama-sama bahwa dalam kehidupan kita ada banyak sekali sinode, di Indonesia juga sama, gitu ya. Mungkin kita mengenal seperti GKI, kita juga mengenal misalnya GBI, kita juga mengenal GPDI yang didirikan oleh foundernya Pak J. Awandatu, atau kita juga kalau di Bandung di sana ada GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud, yang didirikan oleh Ferry Sihombing, dan ada banyak gereja-gereja lain, gitu ya, dengan berbagai merek dan sinode, gitu ya. Pak Philip Mantova sendiri membuat yang namanya Gereja Mawar Sharon, gitu, dan ada banyak gereja-gereja lain, entah itu dari gereja yang bersifat lebih umum maupun yang bersifat suatu kesukuan tertentu seperti HKBP dan segala macamnya, gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa ada gereja yang sedemikian banyak dengan berbagai macam merek, gitu ya. Perlu kita perhatikan sama-sama saudaraku bahwa Allah membiarkan semuanya itu terjadi semata-mata supaya kita bisa melihat bahwa apapun yang dibuat manusia itu tidak ada yang sempurna. Justru dengan keberagaman, dengan perbedaan ini membuat satu sama lain gereja saling melengkapi, gitu ya. Nah, kita tidak boleh antipati, kita tidak boleh terkotak-kotak dengan gereja yang bermacam-macam ini, gitu ya. Tentunya kita tetap harus berbangga, tetap harus mengasihi di sinode di mana kita ada dan bertumbuh. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa semua gereja ini menjadi sesuatu hal bahwa mereka masing-masing punya kelebihan dan nilai tambahnya di hadapan Tuhan. Karena itu Allah membiarkan, gitu ya. Ada berbagai macam gereja dengan berbagai macam merek dan nama yang tadi saya sebutkan tadi, gitu ya. Dan mungkin ada banyak sekali yang tidak semua saya bisa sebutkan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita harus membuka diri. Ini menjadi sesuatu di mana kita harus membuka cakrawala, bahwa dengan banyaknya nama gereja seperti ini membuat bahwa masing-masing gereja tidak bisa kita tentukan mana gereja yang terbaik, mana gereja yang terburuk. Mungkin orang bisa mendata dalam sebuah statistik dalam hal jumlah jemaat, bisa dibuat kategori, dibuat pendataan gereja dengan jumlah anggota terbanyak seperti apa. Tapi bukan berarti bahwa itu menjadi satu bukti bahwa itu adalah gereja dengan jumlah yang terbanyak, bukan berarti itu pasti paling berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita harus melihat bahwa gereja-gereja ini menjadi sesuatu bahwa itulah yang melengkapi tubuh Kristus. Bagaimana tubuh Kristus satu dengan yang lainnya saling melengkapi, dan bagaimana gereja satu dengan yang lainnya mempunyai kelebihan yang berbeda-beda, gitu. Dan tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Bukan tergantung pada mereknya, bukan tergantung pada namanya, bukan tergantung pada gedungnya, bukan tergantung pada berapa banyaknya jemaat, tetapi semuanya bergantung pada pribadi setiap orang, bagaimana dia mengasihi Tuhan dan bagaimana dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Saya punya beberapa kesaksian yang berhubungan dengan hal ini, gitu ya. Pada waktu saya bertobat, sungguh-sungguh saya bertobat waktu itu SMP kelas 2. Dari sejak kecil saya udah ikut sekolah minggu, tapi waktu SMP kelas 2 saya bertobat sungguh-sungguh dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya penuh Roh Kudus dan dibaptis. Dan saya ada bertumbuh di satu gereja yang mungkin bukan satu sinode yang besar, gitu ya, tetapi di sana pekerjaan Roh Kudus dikembangkan. Dan ada sesuatu yang menarik, bagaimana waktu itu gembala sidang tempat saya ada di sana memberi kepada kita keleluasaan. Bahkan selama 2-3 tahun pertama kita ada dibina di sana, tetapi kemudian masuk ke tahun ketiga dan keempat, gembala sidang mempersilahkan kita untuk datang ke gereja lain untuk berkecimpung, ikut membantu di gereja lain, gitu ya, dengan semata-mata tujuannya adalah supaya kita bisa membawa sesuatu yang baik dari tempat gereja kita ke mereka, dan sebaliknya kita bisa belajar dari gereja lain yang kita bisa bawa ke gereja kita, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita membuka cakrawala, membuka wawasan tentang satu pelayanan yang satu dengan yang lain, yang masing-masing punya kelebihan, di mana di sana kita bisa belajar, gitu ya. Kesaksian yang kedua yang saya alami pada waktu saya SMA. Saya masuk dalam sebuah SMA negeri di Bandung, gitu ya. SMA negeri ini pada waktu itu memang jarang yang ada yang beragama Kristen, jadi dominan agamanya non Kristen. Kebetulan saya ada waktu itu di SMA negeri yang boleh dibilang cukup banyak orang Kristennya. Banyak di sini saudaraku, jangan Anda pikir puluhan atau ratusan, tidak. Dalam satu kelas 40 orang tuh paling hanya 2 atau 3 orang Kristen. Itu udah dikategorikan banyak,
gitu ya. Dan apa sih namanya, ini menjadi suatu sarana juga di mana waktu itu saya belajar untuk melayani dalam lingkungan di SMA pada waktu itu yang terdiri dari berbagai macam gereja gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan setiap kali hari Jumat pada saat yang agama lain mengadakan ibadah mereka, kita yang Kristen dari semua kelas berkumpul dalam sebuah ruang kelas dan kita mengadakan kebaktian di sana. Gitu ya. Kita mengadakan kebaktian tidak dengan satu nuansa gereja tertentu, tetapi kita mengadakan kebaktian dengan sesuai dengan gereja-gereja yang ada, dan bergantian kita mengundang hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Dan hari Sabtu biasanya waktu itu adalah cukup lumayan santai. Biasanya kita mengadakan PA, pemahaman Alkitab. Gitu ya, dikelola oleh Biro Agama Kristen yang ada di SMA tempat saya itu, gitu ya. Dan kita mengundang hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam gereja untuk menyampaikan materi pendalaman Alkitab. Dan itu membuat saya semakin mengerti bahwa keberadaan kita dalam sebuah sinode itu semata-mata kita adalah bagian dari keseluruhan tubuh Kristus. Kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa hanya berpikir bahwa tempat saya itu yang terbaik. Tidak. Masing-masing sinode, masing-masing gereja punya kelebihan masing-masing yang membuat kita justru harus saling belajar satu dengan yang lainnya. Saya bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang sangat rindu membaca firman Tuhan dari berbagai macam gereja, gitu ya. Dan itu membuat kita harus tetap belajar, membuat kita tetap harus bergaul dengan semua orang, khususnya dari berbagai macam gereja tadi. Jelas lagu dari opini saya hari ini, saya cuma teringat kata firman Tuhan pada waktu Paulus mengecam orang di Korintus, dan dia berkata bahwa ada di antara kamu yang berkata bahwa aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Apakah Kristus terbagi-bagi, kata Paulus? Justru pada saat kita berbicara aku dari golongan tertentu, itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi, gitu ya. Kita boleh berbangga, tadi saya sudah bilang, kita boleh mengasihi gereja atau sinode tempat kita ada. Tentunya itu harus kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh melihat bahwa hanya gereja kita yang paling benar. Kita tidak boleh melihat hanya gereja kita yang paling bagus. Mari kita buka wawasan, mari kita tetap menerima satu dengan yang lainnya sesama anggota tubuh Kristus, dan saling belajar dan meningkatkan diri. Sehingga hari demi hari kita semua dibawa menuju kesempurnaan, dan kita diikat menjadi satu sebagai satu anggota tubuh Kristus. Ya, mudah-mudahan dari opini saya hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Anda dan saya, kita adalah bagian tubuh Kristus, kita adalah saudara di dalam Kristus. Apapun gereja kita, apapun sinode kita, dimanapun kita berada, kita tetap diikat menjadi satu, karena kita semua adalah milik kepunyaan Kristus, anggota tubuh Kristus. Saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.